Nah sekarang kita saatnya main games. Main games. Oke? Yang mas atau asik di bawah? Asik di bawah. Yang kedua, selingkuh atau udah selingkuhin? Jelek tapi wangi. Wah anjir. Balik lagi di Ginak Ginuk Channel. Jangan lupa bantu subscribe ya. Jangan lupa di video-video sebelumnya kalian harus tonton untuk bantu kita juga. Oke? Kali ini gue bakal kedatangan tamu yang ceritanya menarik, orangnya juga menarik. Ceritanya itu tentang insecure katanya sih. Kalau lu penasaran, jangan lupa tonton sampai habis video ini. Oke? Langsung kita panggil aja. Ini dia. Silakan duduk, Aul. Silakan duduk. Oke. Apa kabar, Ul? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih sudah nanya saya. Iya. Oke, Ul. Buat teman-teman yang nonton nih, mungkin belum tahu nih nama lu sebenarnya siapa, mungkin lu kerja di mana, atau mungkin lu mau ceritakan profil lu dulu. Silakan. Hai semuanya, nama saya Aulia Rahmah dan sekarang umurnya 25 tahun. Mungkin sekarang pengen ngebahas tentang insecure atau insekuritas, terutama untuk para perempuan, dimana pasti lebih sensitif dan lebih merasa kalau gue ini insecure daripada laki-laki, kayak gitu. Oh gitu ya. Nah, untuk kegiatan lu sehari-hari, sekarang lu lagi jalanin apa nih sehari-hari? Sekarang ini lagi nyari kerjaan karena sebelumnya kontraknya habis, jadi masih stay di rumah aja sih, Gitu, kayak gitu. Sambil jalan, nongkrong. Jalan ke tempat-tempat yang udah dibuka karena kan masih PSBB Oh iya, di masih mana-mana. pandemi juga ya. Jadi ada beberapa tempat-tempat yang tutupnya cepet, atau Iya. mungkin bahkan nggak buka sama sekali gitu ya. Benar-benar. Oke, Ul. Nah, ini kan sekarang kita mau ngebahas tentang insecure. Nah, gue dengar nih, lo pernah ngalamin yang namanya insekuritas atau insecure lah dalam diri lo gitu kan. Nah, tapi apa sih alasan lo gitu? Kenapa lo bisa berpikir bahwa oh ya gue insecure nih gitu? Karena kan semakin kesini itu kayak sosial media itu semakin luas dan semakin mudah diakses ya. Dan Betul. sekarang kan lebih banyak juga orang main Instagram, Twitter gitu. Dan Instagram itu lebih kepada untuk saat ini kayak menonjolkan sisi dari dia sendiri, entah itu kehidupannya, pendidikannya, sampai ke hal-hal yang dia jalanin sampai holiday segala macam. Betul. Dan di situ kan pasti kayak banyak banget terutama perempuan-perempuan yang cantik, Ya, yang punya ya. body goals lah kalau Ya, kata orang betul. yang sekarang kan ya gitu. Dan sebagai perempuan pasti ada keinginan kayak gue tuh pengen kayak gitu loh, gue tuh pengen cantik kayak gitu loh, badan gue ini kurang, ini kurang, itu kurang. Nah mungkin dari salah satu hal tersebut itu jadi kita mikir kalau gue tuh pengen seperti itu, dan karena kita kepengenan seperti itu jadi tuh kita ada pembanding kan, dan pembanding itu kan pasti dengan perempuan-perempuan yang lebih Ya, baik betul. ya. Dan pasti kita ngerasa kayak tapi badan gue ini banyak kurangnya. Dan di situ mungkin salah satu hal yang ngebuat insecure, sama kedua mungkin pandangan sama kata-kata dari orang-orang yang sekarang susah banget gitu direm ya. gitu. Mungkin karena kata-kata orang yang misalnya badan lu jelek banget nih, atau lu gemuk lu, atau misalnya Iya. lu cabi banget atau apa gitu, itu membuat lu jadi insecure gitu ya. Iya, ngebuat insecure karena sekarang itu di sosial media itu banyak banget dibahas tentang insekuritas kayak Iya. mungkin orang berpikir kalau lo tuh jelek, lo tuh iteman, lo tuh jerawatan, lo tuh gendut gitu, itu hal biasa kan ya. Iya, betul. Dan orang berpikir kayak baper banget sih lo, padahal kalau kita nyari tahu dari sisi lain itu tuh ada loh penyakitnya, nanti dia bisa kena faktor psikis, kan kasihan yang merasa seperti itu kan, padahal dia nggak tahu kan yang ngatain di belakang itu kita tuh diet mati-matian loh biar kurus, gue tuh ke dokter loh biar jerawatan, dan gue tuh nggak seperti kalian yang mudah untuk mendapatkan perawatan, mendapatkan
beli ini itu gitu kan di situ. Jadi tolonglah mengerti, kan kita juga sama-sama perempuan gitu. Ya. Jadi lu ngerasa insecure apa namanya? Karena mungkin ada beberapa orang yang bilang lu sorry misalnya lu gemuk banget gitu. Terus mungkin lu pernah jerawatan atau apa, mungkin lu ngerasa diri lu tuh kurang banget deh dari cewek-cewek yang lain gitu. Itu karena itu ya, misalnya karena orang ngomong begitu ke lu ya. Iya, ada sih yang ngomong kayak ih, Allah gendutan ya sekarang. Ih, Allah beda ya kayak dulu gitu. Maksudnya mungkin itu hanya bercandaan, gitu. Tapi kan lo itu baru ketemu gue setelah beberapa tahun lagi nih gitu. Emang nggak ada ya kata-kata yang lebih indah daripada mengatain seperti itu. Mengatain seperti itu kan ada yang kayak awal apa kabar, sekarang kerja di mana gitu. Kan itu lebih indah daripada lo ngomongnya bercanda tapi itu nusuk banget lo ke gue. Lo gemukan ya gitu. Kok lo gendut banget sih nggak kayak dulu gitu ya. Nggak kayak dulu gitu. Kan lo nggak tahu perjalanan gue gitu. Kalau misalnya gue balikin lo juga bisa bilang lo ini. Tapi kan gue mengerti di posisi itu, jadi gue nggak bakalan ngomong kayak gitu. Ya, jadi gitu guys. Jadi karena dia banyak yang ngomongin lah gitu, ibaratnya ngomongin lebih ke body shaming ya. Body shaming gitu kan. sih rata-rata. Akhirnya si Aul ini jadi ngerasa insecure lah gitu sama dirinya sendiri, seperti itu. Oke, Ul, pertanyaan selanjutnya nih. Sebetulnya lu ngerasa insecure dari diri lu sendiri atau dari orang lain, misalnya ngejudge lu atau mungkin apa ya, kayak ngeluarin kata-kata yang yang nggak pantas lah dikeluarin gitu. Iya. Kebanyakan dari orang lain atau dari diri lu sendiri? Kebanyakan dari dari luar dulu pastinya yang orang-orang ngomong kayak gitu. Terus juga kan ada pandangan sebelah mata kan dari orang-orang seperti itu. Jadinya itu berpengaruh juga kan ke dalam diri sendiri. Dan akhirnya gue juga berpikir kayak emang gue kurang ya gitu, emang gue ini ya, padahal gue tuh udah maksimal loh gitu. Dan gue sebisa mungkin menutupi kekurangan gue gitu loh. Sampai di titik kayak ini tuh nggak bisa diginiin, masa gue harus mendengarkan kata orang terus sih gitu, padahal gue nggak nyaman dengan hal itu gitu. Kata-kata sepele dari mereka semuanya gitu yang mungkin menurut dia bercanda tapi bagi kita itu sakit banget, dalam banget, dan itu yang ngebuat kayak kita down, kita mikirin. Jadi kita agak membatasi bermain media sosial karena kita mikirin omongan-omongan dari mereka semua itu. Tapi apa namanya, orang-orang yang ngomong-ngomong kayak gitu kalau itu kebanyakan dari media sosial kah atau secara langsung kayak gini? Sosial media juga ada, terus sama secara langsung juga ada gitu. Walaupun memang ada juga sih yang nggak ngomong kayak gitu gitu, tapi kan kita ngebahas tentang yang ngomongin tentang itu, dan menurut gue itu nggak pantas. Nggak pantas lah ya gitu. Ngapain sih lu ngomongin kayak gitu? Harusnya lu nggak usah ngomong kayak gitu ke gue, lu bisa ngomong yang lain lah, obrolan yang lain gitu. Nah, tapi lu membatasi sosial media lu nggak sih akhir-akhir ini atau mungkin dari dulu gitu? Jadi membatasi sih karena tadinya kan kayak seru-seruan bareng dikit-dikit apa sekarang tuh udah kayak lebih membatasi diri karena hal itu mungkin salah satunya jadi kayak berpikir gua upload nggak ya, gua post nggak ya gitu. Lu mikir-mikir lagi gitu, kayaknya kalau gua upload ini bakal terjadi apa nih, terus gua upload atau enggak ya, gitu. Iya, walaupun banyak yang positif juga gitu, tapi satu hal juga di sisi lain kan banyak juga yang kayak ngomong beda bla bla bla, bukan tentang fisik aja sih sebenarnya. Jadi itu sangat mengganggu banget sih gitu. Jadi ya udahlah dibatasin aja sewajarnya aja, dan jadi berpikir kalau media sosial itu nggak terlalu sehat sih sebenarnya. Oke. Nah, tadi kan lu bilang udah sedikit membatasi nih penggunaan media sosial lu gitu kan, karena lu ngerasa kata-kata mereka membuat lu menjadi lebih insecure gitu. Nah, untuk pertemanan secara langsung seperti ini, lu membatasi juga nggak? Nah, justru itu, gue itu tipe orang yang agak tertutup gitu kan. Dikarenakan mungkin sebelumnya juga pernah ngerasain kayak hal yang gak baik gitu. Jadi sekarang itu justru teman itu yang cuman itu aja, justru malah bisa dihitung jari banget. Dan justru selama pandemi ini jadi jarang banget ketemu orang. Ketemu teman pun jarang banget karena emang sebegitu sedikit ya teman. Iya betul, karena ini menurut pandangan gue juga ya yang gue tahu. Jadi orang-orang yang udah di umur segini, di umur 25 ke atas ya, itu
lama-lama pertemanan makin sempit, terus akhirnya ketahuan nih mana teman yang asli, mana teman yang cuman kayak numpang nama doang gitu, atau yang toxic banget lah gitu. Akhirnya kan ketemu nih, oh ini teman gue bener nih gitu kan. Akhirnya lama-lama dari lingkaran besar jadi lingkaran kecil gitu kan. Akhirnya sedikit demi sedikit memilah-milih lah pertemanan mana nih yang lebih baik buat ke depan gitu kan. Iya bener banget, semakin kesini semakin kita umur bertambah, pertemanan dan lingkungan kita itu pasti akan lebih sedikit. Kita juga pasti akan punya teman lebih sedikit, mungkin hanya teman-teman dekat dan sahabat. Kalau misalnya kita ada di lingkungan pekerjaan, ya kita punya teman di lingkungan pekerjaan, mungkin teman sekolah, teman kuliah mungkin agak udah ada jauh ya, ada gitu. jauh itu. Semakin kesini semakin kita berteman dengan yang berkualitas kayak yang memang teman kita yang memang selalu ada, yang memang selalu mengerti. Iya, gitu. betul. Nah, gini loh, lu kan ngerasain insecure ini kata udah lama ya, dari zaman SMA ya? Iya, dari zaman SMA. Nah, boleh ceritain nggak sih di zaman SMA itu apa sih yang lu rasain gitu, selain body shaming dan segala macamnya gitu, apalagi yang lu rasain? Jadi pada saat SMA itu ada MOS ya. Oke. MOS. Nah pas MOS itu kan kakak kelas ada ngumpul lah gitu, entah itu dia yang panitia MOS-nya atau enggak yang pada pengen ngeliat kan. Oke. Nah dari hari pertama masuk SMA itu udah masuk kayak majalah dinding, mading. Terus lu diapain di situ di majalah dinding? Kayak disebutin kayak lo waktu itu kan pakai kawat gigi kan, lo buat yang pakai behel warna ini jangan so cantik ya, lo tuh anak baru lo di sini. Jadi ibaratnya lu dapat pesan di mading gitu ya, yang ibaratnya kurang enak lah gitu ya. Gitu, dan itu bergulir terus kan, bergulir terus. Iya. Padahal ya kan gue anak baru, saya anak baru loh kak gitu. Terus ngapain sih kakak tuh ini saya? Itu juga saya belum pernah keliling kelas, belum pernah ngobrol apapun gitu kan. Terus setelah itu juga berlanjut banget, dan itu kayak aduh bikin gimana sih, kayak perasaan dan pikiran tuh keganggu banget. Tapi itu kejadian sampai kelas 3 nggak? Iya, sampai kelas 3. Oh iya? Jadi sampai di titik dilabrak sama 3 angkatan. Wow. Dan itu pada saat kelas 1 SMA. Pas zaman SMA? Pas zaman SMA, itu kelas 1 SMA. Sampai 3 angkatan itu nyamperin ke depan kelas, mana yang namanya Aulia gitu. Bahkan angkatan lu sendiri? Iya, angkatan gue sendiri mungkin nggak secara langsung melabrak, tapi lebih kepada kayak nggak ada yang mau nemenin. Oke. Dulu kan pas kelas 1 itu kan ada lah punya teman ngumpul gitu kan, tapi mereka pun udah nggak mau nemenin gitu. Oh, jadi gitu guys. Jadi pada zaman SMA ya, betul ya. SMA. Jadi dia banyak yang ngebully bukan sih? Iya, ngebully, akhirnya Aul tuh merasa insecure. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 loh, guys. Gila, gokil coy. 3 tahun loh SMA digituin terus, mana enak coba. Bener. Sampai guru BP bilang, udah saya nggak bisa bantu Aulia karena emang udah banyak banget yang nggak suka sama Aulia gitu. Oke, nah selain mading, apalagi tuh yang lu rasain gitu? Waktu itu kan lagi zaman main Twitter. Oke, nge-tweet gitu kan, nge-tweet gitu, ya entah dia nyindir atau entah dia gimana, tapi dari main Twitter juga mereka lewat Twitter sama lewat omongan langsung juga sih. Oh, jadi lewat mading iya, lewat sosial media iya, secara langsung iya gitu. Nah, tapi ada permasalahan lain nggak selain secara physically lo gitu, misalnya oke, contoh misalnya karena lu deket sama senior kah, atau lu terlalu yang modis kah atau apa gitu? Nggak tahu sih, kan pada saat masuk SMA itu kan boleh pakai rockspan ya. Nah, rockspan. Ya gue pakai rockspan dong, secara boleh gitu, tapi mungkin dilihat mereka agak terlalu ngetat atau terlalu gimana gitu, jadi mereka bilang lu jangan so cantik segala macam. Terus juga soal itu ada kayak cowok-cowok yang ngedeketin gitu, sampai ada cowok mereka mungkin ngedeketin, tapi yang dilabrak gue gitu, padahal gue nggak ngerespon juga. Dan di situ diputusin kayak di SMA udah deh kayaknya nggak usah punya pacar aja gitu, daripada cari masalah gue diem aja gue kena masalah
salah, apalagi gue macam-macam Betul, gitu. betul. Nah tapi sempat ada nggak kakak, karena kan tadi lu bilang 3 angkatan nih gitu ngelabrak lu atau mungkin Nggak suka lah. nggak suka sama lu lah gitu kan. Tapi ada nggak sih lu punya track record lu pacaran sama senior lu atau mungkin banyak senior yang ngedeketin lu gitu? Kalau banyak senior yang deketin ada. Oh, ada ya. Terus kalau pacaran sama kakak kelas pernah, tapi saking dia nggak mau ribet kali ya, jadi kayak nggak diekspos gitu, dia nggak mau kalau orang tahu gitu kan. Oh, jadi sekedar ya udah kita aja gitu yang tahu. Tapi itu juga nggak lama sih gitu. Selebihnya nggak mau lagi berurusan kayak gitu karena bakalan kayak panjang gitu loh diomongin gitu. Karena emang bener-bener sampai nggak punya teman banget, sampai yang seangkatan aja tuh kayak nggak ada temennya gitu. Sama sekali. Sampai beberapa tahun pada saat sekolah itu nggak pernah ke kantin karena takut banget dengar omongan-omongan gitu. Berarti lu nggak punya teman sama sekali dong di Nggak pada punya zaman teman SMA? sama sekali. Ngerasain punya teman itu pada saat baru masuk mos gitu kayak ada Ya, bisa ngumpul kecil ya. terus sama pas kelas 3 sih, pas kelas 3 tuh kayak perpisahan, akhirnya nemu temen yang mengerti, mau komunikasi, mau ngobrol, tapi temennya ya udah sebatas biasa aja, nggak ada yang deket banget gitu. Kalaupun sekarang ada sahabat dari SMA, ya emang itu pas kelas 3 duduk bareng dan dia ngerti lah akhirnya kan, ya udah akhirnya berteman sampai sekarang. Itu doang teman SMA yang deket banget gitu. Jadi pada saat kelas 1, kelas 2 lu bener-bener bisa dikatakan sendiri lah ya gitu di SMA itu. Akhirnya pada saat lu naik kelas 3 lu mulai ada teman karena teman sebangku juga ya, jadinya sampai sekarang pun lu masih dekat sama dia dan cuman dia yang ngerti perasaan lu ya. Iya, sampai pernah ke kantin terus ada kakak kelas ngomong, lo masih ada di sini, gue kira lo udah pindah sekolah gitu. Ngapain sekolah di sini? Gokil loh, sumpah sampai kelas 3 coy. Dan kelas 1, kelas 2 dia tuh gak punya teman. Katanya sih gak punya teman, tapi pas kelas 3 dia baru punya teman. Itu sumpah itu gak enak banget coy. Iya. Kita tuh kayak merasa bener-bener sendiri gitu loh. Lagi jam istirahat, mana yang namanya Aulia gitu. Dia datang segerombolan di depan ruangan kelas. Iya, lo langsung ngomel-ngomel, lo tuh jangan sok cantik, lo tuh jangan sok belagu, jangan sok eksis, sini lo tuh anak baru, bla 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 gitu. Ya ngomelinnya dengan kata-kata yang kasar, yang ngata-ngatain yang gimana gitu. Itu teman-teman yang tadinya teman kayak udah ngediemin, kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa aja gitu. Mereka ngediemin lu karena takut ikut campur, maksudnya takut kebawa juga sama suasana itu, atau mungkin memang dia merasa kayaknya emang si Aul salah deh gitu. Lu ada pemikiran gitu nggak? Kalau misalkan merasa salah, mungkin ada salah, tapi kan gimana ya, kayak anak baru gitu, bener-bener baru banget masuk tuh udah mulai kena bully, kecuali kalau memang udah agak lama baru udah dilabrak gitu, baru deh gitu nggak apa. Tapi ini tuh kayak bener-bener yang ngerasa dari awal emang udah digituin gitu, dan itu di mading tuh kayak selalu ada, dan itu kata-katanya kasar sampai dia ngomong kayak, Aulia cantik deh gitu, mau dong di apaan coba, kayak bercanda-bercanda itu kayak gitu. Gak jelas banget. Iya, kasar-kasar banget gitu. Oke. Nah, lu di SMA lu ngerasain 3 tahun kayak gitu ya, terus lu ngerasain 2 tahun lu bener-bener nggak punya teman yang deket banget sama lu, yang ngerti banget perasaan lu gitu ya pas zaman SMA gitu. Tapi akhirnya pas di kelas 3 akhirnya lu menemukan satu teman dekat lah yang bener-bener ngerti perasaan lu gitu ya. Jadi cuma gara-gara omongan-omongan yang gak enak, omongan yang kasar gitu ya, akhirnya lu ngerasa kayaknya gue kurang deh, atau mungkin gue kenapa sih gitu. Lu ngepikir ke situ ya? Iya, ngepikir ke situ. Maksudnya ya gue punya badan seperti ini, fisik seperti ini, itu kan udah pemberian dari Allah gitu. Ya gue juga nggak bisa ngerubah gitu. Terus juga gue berpakaian sama seperti kalian semua, tapi kenapa gue dipermasalahin gitu? Kalau misalnya gue punya perawakan yang tinggi itu yang gimana, ya udah gitu, nggak usah terlalu dimasalahin. Toh juga gue kan nggak mejeng-mejeng, nggak ganggu cowok-cowok kalian dan nggak ganggu hidup kalian gitu. Terus kenapa gitu? Kenapa lu ganggu gue sih? Gitu. Iya kan di sana gue pengen sekolah dan gue juga nggak ada niat buat ngegaul segala macam gitu. Itu sih yang dipegang, kayak di sana pengen sekolah, pegang amanat orang tua, pengen sekolah. Jadinya mau apapun yang terjadi dijalanin hanya untuk pendidikan. Selebihnya dia mau berbicara apa, mau ngatain apa, mau ngelabrak apa, ya udah jalanin aja kayak gitu. Oke. Nah, lu selama 3 tahun di SMA lu ngerasain hal kayak gitu gitu. Lu pernah nggak sih kayak lu sedih gitu, lu tertekan banget lu sekolah sampai lu akhir berpikiran kayaknya gue cabut aja deh dari sekolah gitu? Iya, pernah. Itu kalau nggak salah kelas 2 nih.
sampai guru BP itu kan manggil terus ya kayak manggil terus orang tua datang, iya nih bu anaknya dilabrak segala macam gitu kan. Ya udah anak saya udah nggak kuat mau pindah gitu, tapi di satu sisi mikir kayak ini masuk SMA negeri kan soalnya susah pada saat itu ya masuknya. iya pada saat itu di angkatan itu sempat daftar, habis itu kayak ngeblank sistemnya, habis itu daftar ulang baru lagi. Nah tadinya tuh bukan di SMA yang itu tapi SMA yang lain gitu. Tapi akhirnya masuk di situ, dan di situ berpikir kayak masa iya ngebebanin orang tua. Pada saat itu kan masih sempat ngerasain bayaran sekolah ya, bayaran sekolah gitu. Jadinya kasihan juga kan sama orang tua. Dan ya udahlah dijalanin aja, toh juga insya Allah sebentar lagi ini akan berakhir gitu. Padahal itu 3 tahun kan berasa banget cuy, lu setahun aja tuh ibaratnya kayak lu dilemparin batu secara bertubi-tubi cuy, setahun gitu loh. Itu sakit menurut gue sih, kayak anjir gokil cuy, 3 tahun di SMA lu ngerasain kalau kayak gini. Iya bener banget gitu. Kayak SMA adalah masa-masa terindah, padahal udah ngerasain indah-indahnya. Nggak semua orang ngerasain masa-masa indah di SMA ya. Hal-hal yang kayak gini nih yang bikin orang nggak pernah ngerasa masa SMA tuh masa paling indah. Tuh makanya jangan pernah lu ngomong-ngomong yang gak enak ke orang lain, ntar efeknya jadi kayak gini. Oke, cool. Satu pertanyaan lagi, masalah keinsecurean lu nih. Lu pernah ngerasa depresi yang banget nggak? Sampai lu, mungkin lu berpikiran bunuh diri kah, atau lu kabur kah, atau apa gitu? Depresi sih pernah pada saat kayak yang lagi dibully-bully kayak gitu, sampai anak cowok-cowoknya juga jadi kayak ngata-ngatain gitu kan. Ikut kayak ngata-ngatain gitu, kayak nyepelein gimana sih, kayak dikucilin juga kan gitu. Dan kadang kan laki-laki tuh mulutnya kayak lebih pedes ya, karena dia nggak ngerasain. Bukan cewek. Itu bukan. Maksudnya kayak gimana sih, laki-laki tuh kadang omongannya tuh jahat-jahat juga kan gitu. Jadi apalagi anak tongkrongan, pas pulang kan selalu sendiri gitu. Kadang suka digoda-godain gitu, terus omongannya juga nggak enak, jalan kaki sendirian pas pulang gitu istilahnya kan. Terus pada saat lagi jalan-jalan kan ada jalan-jalan pas kelas 2 tuh kan. Itu waktu itu ke Jogja dan kemana-mana gitu. Dan itu sama sekali nggak ada temen, di bis tuh nggak ada temen, cuman kayak diem doang gitu. Diem doang, kalaupun ada temen, ya temen biasa itu pun di bis lain. Terus yang lain pada ngumpul-ngumpul sama teman-teman, terus gue cuman kayak ikut ketawa-tawa tapi nggak tahu sama siapa juntrungannya. Itu sih kayak ngerasa sedih banget, bener-bener ngerasa aduh kok kayak gini ya gitu. Lu kayak berasa ansos banget ya? Iya, kayak merasa kayak gitu. Gokil. Tapi dari diri lu sendiri sebenarnya lu masuk orang yang introvert gak sih? Mungkin bisa dibilang kayak gitu, karena kalau di tempat ramai itu kayak agak kurang nyaman, dan apabila gue ngerasa gue kurang cocok dengan orang ini, mungkin gue nggak menjauhi sih, tapi lebih pada kayak membatasi aja, udah cukup gitu, nggak usah yang lebih lah gitu. Nggak mudah bersosialisasi, tapi nggak mudah untuk berteman selanjutnya. Ya, jadi kayak cuma sekedar chit-chat di situ aja gitu, ya biasa-biasa aja. Oke. Gokil sih, gokil. Itu karena gini, kalau orang introvert itu memang karena dirinya dia gitu. Jadi dirinya dia memang dia sudah menutup pertemanan dia di tempat yang tadi lo bilang yang ramai dia nggak bisa gitu. Mungkin dia merasa mual, pusing atau apa gitu. Atau mungkin dia ngerasa dirinya nggak pernah spesial dan nggak bakal spesial. Nah tapi kan ini karena ada orang yang ngebully, memberikan kata-kata kasar lah gitu ibaratnya. Itu akhirnya menimbulkan keinsecurean pada diri lu gitu. Goks. Oke, kita ngebahas yang lebih pribadi aja nih. Selain keinsecurean lu, selain masalah lu yang dibully atau mungkin diperlakukan tidak enak lah dengan teman-teman di SMA lu atau senior-senior di SMA lu gitu, ada hal lain nggak yang nggak bikin lu nggak nyaman di SMA lu gitu? Karena jarak sekolah kan jauh ya, jadi jalan agak pagi gitu. Tapi alhamdulillah pas kelas 2 itu ada sepupu masukan di sana, jadi pulang tuh bisa bareng sama pergi gitu. Jadi agak terbantu sedikit lah, jadi nggak terlalu komunikasi dan ketemu orang banyak gitu. Soalnya sedihnya gini, teman dari SMP kan ada yang masuk SMA itu juga. Ikut jangan ikut ngejauhinnya juga lagi. Iya, jadi kayak maksudnya enggak butuh teman banget juga, maksudnya
ya lu ajak gue ngobrol. Iya, masa iya sih, gue kan teman SMP lu, iya, lu ngajak gue ngobrol itu gitu. enggak kayak gitu, jadi kayak benar-benar udah sendiri aja gitu kan, ngerasa kayak sedih banget sampai di titik kayak guru tuh udah saya angkat Udah angkat tangan ya gitu. gitu. Soalnya memang udah banyak yang nggak suka. Jadi kayaknya tetap itu ya permasalahan lu ya. Iya. Permasalahan orang-orang yang mungkin nggak suka sama lu gitu. Kebanyakan kayaknya masalahnya ya itu kayaknya. Iya. Nggak ada kayaknya ada masalah lain. Nggak ya. ada masalah lain, kayaknya biasa-biasa aja. Nah, oke. Gue mau tahu nih. Kita lupakan masalah SMA. Kita lupakan permasalahan Di SMA. di SMA tentang masalah bully atau keinsecurean lu pada saat zaman SMA gitu. Nah, gue mau ngebahas, gue mau naik nih ke jenjang kuliahan. Nah, kalau pengalaman lu di kuliah waktu itu, lu ngalamin bullying juga nggak? Kalau di kuliah enggak sih, karena kan kuliah itu waktu itu di pendidikan dan itu adalah oke. kampus Islam Muhammadiyah kan, Ah. jadinya pakai kerudung di sana. Mhm. Dan memang aslinya nggak pakai kerudung, jadi karena di sana untuk belajar, untuk kuliah ya mengikuti aturan yang Mengikuti, ada. ya. Dan di sana kan lebih dewasa kali ya orang-orangnya, jadi Oh. udah nggak ada bully-bully kayak gitu. Dan mungkin karena di sana kampusnya juga kampus Islam Islam, itu, ya. jadi nggak ada yang macem-macem sih, alhamdulillah. Jadi fine aja berjalan dengan seperti Fine-fine biasanya aja, aja gitu ya. iya. Berarti lu ngerasa nyaman dong pas di zaman kuliah itu? Iya, lumayan nyaman karena kan di sana juga banyak kegiatan-kegiatan yang diikutin kan, Oh, jadinya oke. kayak lebih terbantu lah dengan kegiatan-kegiatan yang diikutin. Oh. Kalau dulu kan pas SMA ikut Saman ya, padahal itu termasuk dengan grup inti, tapi Iya. karena bulian kayak gitu, Lo cabut dong udah dari Saman? mundur aja dari Saman gitu. Terus waktu itu ikut ekskul volley juga kan di SMA. Akhirnya karena banyak yang kayak gitu juga, akhirnya mundur juga nih. Udahlah kita sekolah aja yang bener, nggak usah kegiatan-kegiatan apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi di zaman kuliah kemarin itu, waktu itu, lu ikut kegiatan apa aja di kampus? Kalau kegiatan di kampus itu kan jurusannya pendidikan bahasa Inggris, dan itu ikut himpunan mahasiswa Inggris. Himpunan mahasiswa bahasa Inggris, terus ada UKM-nya itu paduan suara, choir. Udah sih itu aja UKM sama Himpunan ya. mahasiswa. Tapi lu aktif nggak selama lu kuliah tuh lu aktif sampai akhir gitu? Jadi kalau untuk himpunan mahasiswa itu ESA kan namanya, English Association kalau nggak salah, dan itu cuma sampai beberapa semester aja. Tapi kalau untuk UKM yang choir, yang paduan suara itu diikutin sampai akhir lah, sampai Oh iya, selesai. karena himpunan kan sesuai periode ya. Iya sih, ada periode juga. Ada periode kan, benar-benar. jadi kan misalnya udah habis periode ya udah selesai gitu aja. Tapi kan kalau choir ini kan lebih ke UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, unik tuh jadinya. Unit kegiatan mahasiswa, akhirnya lo menyelesaikan UKM lu sampai akhir kuliah lu juga. Nah, tapi itu masuk hobi lu nggak sih? Iya, termasuk hobi karena hobinya salah satunya kan nyanyi. Oke. Dan ikut UKM choir itu kan memang niatnya kayak pengen coba asah kemampuan diri gitu, karena ternyata lolos. Mulai dari situlah akhirnya menekuni paduan suara itu di kampus. Jadi lu bener-bener serius ya ikut UKM itu ya? Iya serius, karena kan UKM di kampus kan juga termasuk yang berkembang. Iya, kan, betul. berkembang jadinya, dan salah satu yang diandalkan juga di kampus. Jadinya ya bersyukur aja gue ikut UKM itu, tapi istilahnya kayak menunjang kinerja gue di kampus juga sama hobi gue juga gitu. Iya benar. Jadi ibaratnya menaikkan skill diri karena UKM. Karena gue juga ngerasain itu sih. Iya. Apa sih? Nah, lu hobi nyanyi gitu ya, hobi ya pokoknya bernyanyi lah gitu. Itu dari umur berapa? Sebenarnya sih dari kecil, dan dari pas SD kayak gitu tuh sering ikut lomba, pernah ikut lomba dan pernah ikut audisi juga sih sebenarnya, tapi nggak berlanjut gitu. Nggak berlanjut. Lu pernah ikut audisi apa tuh? Paling Waktu kecil ibaratnya itu- paling tenar lah gitu. Waktu kecil itu Avi Junior, Remi Indonesia. Udah ikut tapi junior. Iya, tapi itu cuma sampai 50 besar aja, selebihnya nggak lolos. Tapi lu sempet, ya maksudnya setidaknya lu sempet lolos kan? Iya, dari sempet dari lolos. audisi pertama Iya, kan? dari audisi yang datangnya subuh, datangnya malam banget. Lu ngantri panjang banget tuh. Parah banget, itu inget banget, dan Mogot, dan waktu itu tuh dianterin sama keluarga, dan itu masih naik bis gitu panas-panasan. Oh, iya? Sumpah iya, pokoknya
perjalanan hidup banget tuh, seru banget sih sebenarnya kalau kita pikir-pikir gitu. Nah, setelah Avi lo pernah ikut ini gak sih? Pernah ikut apa namanya? Pernah ikut audisi di tempat lain gitu gak sih? Enggak sih, kalau audisi untuk nyanyi sih udah enggak, tapi pernah ikut Abang None Jakarta. Oh, pernah ya? Tahun berapa tuh? Itu tahun 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah. 2016. 2016. Oh, 2016. Itu berarti kuliah dong. Kuliah. Zaman kuliah. Oke, tadi kan si Aul nih udah bilang ya kan, udah ngomong bahwa dia suka nyanyi dari kecil ya kan. Udah pernah ikut Avi Junior juga audisi. Nah, lu punya band gak sih gitu? Atau mungkin lu berkarir di solo gitu? Nggak pernah punya band, nggak pernah solo juga sih. Jadi cuma sekedar hobi aja gitu? Iya, ya? karena pas ditekunin itu pas dari kuliah itu doang. Oh, oke. Jadi sebelumnya nggak ada. Jadi SD, SMP, SMA tuh lu nggak menekuni apa hobi nyanyi lu itu ya? Nggak pernah. Jadi pas masuk kuliah, masuk UKM Choir itu, di situ lah lu baru bener-bener nekunin Iya. hobi nyanyi lu itu ya? Iya. Menarik. Nah, lu kan tadi lu bilang lu pernah audisi di AVI gitu kan. Nah, pengalaman lu nyanyi yang lain tuh di mana aja sih? Pernah nggak gitu? Karena paduan suara itu pernah ikut lomba di beberapa kampus sampai keluar kota, sama ada yang keluar negeri juga. Wow, kemana tuh luar negerinya? Ke Thailand sama ke Sri Lanka. Thailand. Khopun khap. Khopun khap, Sawadee khap. Nah, tapi untuk lu sendiri gitu pribadi, misalnya lu manggung di mana atau apa gitu. Selain sama UKM lu ya? Setelah itu kan kita ada perlombaan juga untuk vokal group. Oke. Terus akhirnya kita dibentuk lagi dari paduan suara itu, kita diaudisi lagi untuk jadi vokal group yang ber-6 orang, dan itu akhirnya kita lomba-lomba juga kan, dan itu menang-menang juga alhamdulillah. Terus akhirnya kita juga ikut iseng-iseng lomba vokal group sama nasyid pribadi di luar gitu. Oh, pribadi? Dan itu kita juga pernah sampai masuk ke salah satu acara di TV untuk nasyid itu. Terus pas paduan suara juga pernah masuk ke salah satu acara TV sih gitu. Oh, gitu. Berarti sebenarnya dasarnya itu dari choir dulu ya? Iya, dari choir. Dari choir dulu. Jadi ntar setelah itu dipecah atau gimana, sudah ikut audisi sana sini sendiri-sendiri Iya, gitu. Tapi lu nggak ada kayak misalnya mungkin zaman SMP atau zaman kecil SD gitu kan, lu pernah ikut apa lomba nyanyi di mana atau apa kalau gitu? untuk kayak solo gitu, waktu itu pas SMP pernah sih untuk mewakilin sekolah kayak gitu, antar sekolah. Terus kalau misalkan waktu itu pas SD juga pernah lomba di sekolah aja sih, belum yang terlalu jauh dan terlalu luas gitu. Oh, jadi baru sekitaran, maksudnya baru lingkup sekolah aja ya, belum yang terluas kayak misalnya Indonesian Idol atau apa gitu, atau mungkin lo lomba se-nasional atau se-DKI atau apa? Kalau lomba Jakarta Selatan, DKI Jakarta kayak gitu-gitu itu lebih ke vokal group. Tapi ada yang kita bawa nama kampus, ada juga yang kita pribadi sendiri gitu. Oke, next question. Tadi kan lo pengalaman nyanyi udah sampai ke Thailand ya, untuk yang choirnya ya. Nah, tapi ada nggak sih prestasi yang lo dapet gitu, entah itu lo pribadi ataupun pada saat lo gabung sama UKM lo itu? Prestasinya itu yang setelah lomba-lomba dari choir itu kan ada yang antar kampus, keluar kota, sama ke Thailand sama Sri Lanka. Terus selain itu juga pernah ikut vokal group itu tingkat Universitas Muhammadiyah se-Indonesia, di Cirebon, alhamdulillah juara 1. Terus setelah itu kita pribadi nih, di luar dari kampus ya, kita pribadi akhirnya coba-coba yuk gitu. Di Jakarta Selatan, alhamdulillah juara 1. Kita lolos tembus ke DKI Jakarta, juara 1 juga, alhamdulillah. Banyak ya? Iya, abis itu setelah itu baru kita ikut-ikut lomba-lomba dan acara-acara yang di luar kampus, dan itu kayak pribadi, tapi alhamdulillah sih menang juga. Iya, menang juga gitu. Jadi kita punya modal dari paduan suara itu, akhirnya bisa kita kembangin sendiri. Tapi yang pribadi itu yang apa namanya, yang lu sendiri itu sebenarnya ngebawa nama UKM juga nggak sih? Enggak. Oh, enggak ya? Jadi kita akan bawa nama UKM pada saat itu ada Berbarengan? acara di kampus. Jadi harus membawa nama kampus gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak akhirnya lomba-lomba iseng sendiri gitu, itu
pribadi kita aja Oh, gitu, nggak yang iya, membawa iya. nama kampus, nggak dengan biaya Kampus juga, universitas juga iya, iya. gitu, kita pribadi sendiri gitu. Oh. Bagi-bagi ya pun ya udah bagi-bagi aja ke kita, nggak ada sumbangan karena kita ikut di kampus gitu, Iya. enggak ada. Tapi pada saat lu sama UKM lu itu pergi ke Sri Lanka, ke Thailand gitu, itu dalam rangka apa namanya, acara apa gitu, maksudnya kegiatan apa gitu? Jadi itu ada lomba yang biasanya setiap waktu beberapa lama lah gitu diselenggarakan. Nah, akhirnya kampus itu ikut yang pas di Thailand 2015 kalau nggak salah. Oh, oke. 2015 itu. Akhirnya kita ikut 2 kategori. Ada yang folklore itu lagu daerah, sama yang mixed adult choir, lagu-lagu paduan suara tapi bebas lah gitu. Oh. Nah, akhirnya untuk yang folklore itu kita juara juga dapat emas alhamdulillah, dan yang mixed adult choir juga menang gitu. Jadi 2 kategori itu kita Jadi dapat. itu kejuaraan ya? Itu kejuaraan, dan itu banyak juga dari Indonesia dan juga dari negara lain Nah, gitu. kalau itu sebenarnya undangan atau memang kampus sendiri yang daftar gitu? Paduan suara kita Mendaftarkan diri, berarti bukan kita diundang untuk ikut turnamen atau kejuaraan itu ya? bukan. Tapi banyak juga UKM dari kampus lain di Indonesia, banyak juga. Jadi kita satu pesawat nih sama waktu itu dari luar kota gitu, satu pesawat kita jalan pulang juga satu pesawat gitu. Jadi seru banget sih bisa ketemu dari situ juga gitu. Ya, pas lagi di pesawat ya nyanyi gitu. Pengen nyanyi suka dikasih tahu jangan berisik gitu. Aduh. Keren. Nah, tapi selain itu ya, selain prestasi-prestasi yang udah pernah lu dapet gitu ya, entah itu lu pribadi ataupun sama UKM lu itu ya, lu pernah nggak sih kayak apa namanya, ada hal yang paling berkesan gitu, paling berkesan nyanyi di mana gitu? Oh iya, jadi pada saat kita selesai lomba dari Sri Lanka, itu kan alhamdulillah juga menang dan dapat emas. Dan akhirnya kita paduan suara kampus kita itu diundang untuk nyanyi di Keraton Yogyakarta. Serius? Iya, jadi kita satu tim itu sekitar 40 orang, 40-an orang itu kita dibawa dari kampus gitu, kita langsung dibiayain segala macamnya tuh untuk nyanyi di keraton gitu. Jadi kan kayak kebanggaan tersendiri. Itu bangga loh, itu bangga. Iya, benar, karena kan pada saat itu memang lagi ada acara di Jogja gitu kan, dan di situ juga ada kayak orkestranya gitu kan. Dan kita ikut nyanyi di sana gitu. Jadi kayak kebanggaan tersendiri aja, selain lomba dan menang membawa nama kampus dan Indonesia tentunya. Ya, jadi juga bisa bawa nama kampus juga untuk nyanyi di keraton gitu. Semua itu keren banget sih. Iya. Itu menurut gua, karena gini, karena keraton itu kan bukan satu hal yang biasa gitu, maksudnya hal yang menurut gua luar biasa gitu, apalagi dengan apa namanya, orang sana kan masih menghadap ya culture kan masih keraton kan gitu. Nah, itu menjadi satu hal apa ya, pengalaman, menurut gue pengalaman yang sangat berarti gitu loh, cuma gara-gara nyanyi coy, gokil loh. Nah, selanjutnya nih, pernah nggak sih ada hal menyimpang, apa namanya, ada hal yang menyimpang supaya itu karir lu naik gitu loh, hal yang lu lakuin, misalnya ada hal yang menyimpang yang lu lakuin nggak untuk menaikkan karir lu, atau mungkin hal-hal yang lu sedang tekuni lah gitu? Palingan kayak pernah kan dulu sempat ikut foto-foto juga pernah gitu. Terus ada juga yang ngirim pesan di Instagram kayak kamu bisa nggak untuk dijadikan model gitu kan, dijadikan model foto. Oh boleh gitu. Kalau untuk model foto pakaian dalam bisa nggak gitu, misalkan saya minta fotonya gitu, oh saya nggak bisa gitu. Kalau misalnya kemeja, oh saya bisa kalau kemeja. Dan dia ngirimin fotonya kemeja juga yang terbuka gitu kan, ya to the point aja gitu. Gue nggak bisa, gue nggak mau gitu. Enggak kok, ini nanti akan privasi dan akan digunakan hanya untuk promosi aja, nggak untuk macam-macam gitu. Tapi itu bullshit kayaknya. Iya, ya terus kayak nggak mau, mohon maaf saya nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Terus habis itu tetap bilang, gimana kalau kita ngobrol dulu nih gitu, kita bisa ketemu di sini, nanti itu pemotretannya di hotel ini ya gitu. Wah menurut gue itu udah nggak benar, udah akhirnya langsung cut aja lah gitu. Gue juga tau lah yang mana yang benar, mana yang enggak gitu. Betul. Nah, apa namanya,
setelah lu dapet tawaran-tawaran kayak gitu, akhirnya gue nanya, cuman sekedar nanya aja ya. Akhirnya ada nggak yang nyantol di lu, maksudnya karya-karya yang seperti itulah gitu, ada yang benar-benar nyantol di lu nggak ya, atau lu ikutin dia gitu? Nggak Nggak ada ya? nggak Sampai sekarang nggak ada, nggak nggak pernah. pernah ngikutin, nggak tertarik, dan alhamdulillah udah cukup dengan yang seperti ini, jadi nggak akan mencoba untuk kayak gitu. Oke. Nah, lu kan suka nyanyi, ya kan? Terus lu juga suka nyanyi udah lama dari kecil. Nah, tapi ada nggak sih alat musik yang bisa lu mainin? Nggak bisa, cuma nyanyi aja. Cuma nyanyi aja. Tapi lu sempet mempelajari entah itu piano, entah itu gitar atau apa gitu. Kalau lagi latihan choir kan kayak kita harus kadang disuruh nyari nada sendiri kan, karena kan pembagian suara gitu. Yeah. Itu kan kadang harus bisa megang keyboard gitu kan, atau piano, ya palingan pakai aplikasi aja di handphone. Tapi kalau untuk main langsung gitu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nyanyi aja Sama udah. sekali nggak bisa ya. Nyanyi aja udah. Terakhir nih, ya, lu kan bisa nyanyi, ya kan? Lu kan bukan jago ya, jago lah ya, lu prestasi udah banyak juga kan. Nah, lu bisa nggak sedikit nyanyi gitu loh, apa gitu lagu yang lu suka gitu? Nyanyi apa ya? Nyanyi yang lagu lagi zaman aja kali sekarang ya. Yang Boleh. Lagunya Terlanjur Mencinta, Terlanjur Mencinta, Tiara Dunia. Oke. Langsung ref aja. Iya, Oke. dimulai dari sekarang. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Keren. Bagus loh, suara lu bagus loh. Back. Pantesan lu dapat prestasi yang banyak ya. Iya, soalnya kan dikira paduan suara nyanyi aja, ternyata dia audisi dulu, dia audisi nyanyi, dia audisi tangga nada, dia audisi tes nyanyi lagu ini gitu. Berarti nggak sekedar masuk Iya, gitu aja. enggak. Dan pada saat lomba kita latihan semua. Setelah itu akan dipilihnya di audisi lagi. Oh, Dan untuk menentukan siapa yang ya ikut gitu ya. Wisuda audisi lagi, vokal grup audisi lagi, nasyid audisi lagi. Jadi memang audisi terus dan nggak semudah itu gitu. Iya, jadi ibaratnya gini, di saat setiap ada Event atau atau acara event atau atau lomba. apapun gitu ya. Jadi harus diaudisi lagi. Jadi ibaratnya lu bersaing juga deh sama yang lain gitu Iya, ya. bersaing juga karena kan pembagian suara, dan gue sopran, dan di sopran itu kan ada sopran 1, sopran 2, dan di sopran 2 kan gue ada teman yang lain Ya, gitu. ya, betul, Dan betul. itu ya dipilih hanya beberapa aja gitu. Jadi sulit banget sih. Oke, ini jawaban pertanyaan udah semua. Jadi tadi kita udah cerita-cerita nih sama si Aul ya tentang masalah insecure-nya, masalah pribadinya dia suka nyanyi gitu kan, terus dia ikut kompetisi atau kejuaraan-kejuaraan dimanapun. Nah sekarang kita saatnya main games. Main games. Oke. Udah siap lo main games? Siap. Udah tahu nggak gamesnya apa? Belum tahu sih. Jadi buat teman-teman nih juga. Jadi kita kali ini bakal main games jawab cepat. Jawab cepat. Udah tahu dong? Iya. Gamesnya kayak gimana? Ada berapa pertanyaan? Ada 10 pertanyaan Oh, doang. Ini tuh ya pertanyaannya nggak gimana ya? Nggak, pokoknya gampang lah. Oh, gampang. Gitu. Nggak yang terlalu menjurus banget. Oh lah. iya. Oke. Pokoknya nanti Boleh. dijawab aja ya. Oh. Oke, pertanyaan yang pertama. Pilih jelek tapi wangi atau ganteng tapi jarang mandi? Jelek tapi wangi. Wah, anjay. Tuh, inget jelek tapi wangi. Aduh, gak usah mandi. Oke, yang kedua. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Karena kenyataannya gitu. Biar kalau misalnya lu selingkuh nggak ada masalah ya. Lepas biarin, maksudnya Iya. udah apa deh gue diselingkuhin deh. Iya, nggak apalah, lebih menerima aja kalau diselingkuhin daripada gue melakukan itu. Oke.
Oke, nomor 3. Mobil atau rumah? Rumah. Alasannya? Karena rumah itu tempat berteduh. Mhm. Apabila kita punya rumah, kita bisa mencari yang lain gitu, karena itu primer. Kalau Ya. mobil itu menurut gue ya agak kebutuhan yang lain gitu. Ya. Maksudnya agak bisa dikesampingkan daripada rumah. Oke, mantap. Mantap. Alasannya bisa diterima. Yes. Yang keempat, pilih gemuk atau kurus? Kurus. Kenapa? Karena orang gemuk selalu banyak cibiran, selalu banyak komentar gitu, dan menurut mereka tuh gemuk gak cantik, padahal semua badan, Iya, semua kriteria, semua tipe itu cantik. Iya, betul. Semua apa ya? Bentuk badan, Bentuk terus wajah, juga warna bentuk wajah, kulit, warna rambut, kulit itu itu tuh semua sebenarnya punya kecantikan sendiri gitu, Iya. punya kecakepan sendiri Iya. gitu loh. Mungkin mereka nggak berpikiran di situ, cuman ya pokoknya cantik ya begini udah Iya, gitu loh. sekarang itu orang patokan cantik itu kurus, cantik itu putih. Iya. Padahal yang kurus itu, yang gemuk itu semuanya memiliki kecantikan masing-masing. Betul, gue setuju sama lo. Oke, nomor 5. 5. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Kenapa? Pada saat mencintai mungkin kita akan berharap lebih kepada seseorang. Oh. Pada saat kita berharap lebih, mungkin kita akan lebih banyak kesempatan atau untuk disakitin sih. Karena kita mencintai itu sih mengharap lebih gitu. Ya, betul. Masih banyak orang yang seperti itulah. Iya. Oke, nomor 6. Waduh. Apa? Pertanyaannya agak-agak nih. Asik di atas atau asik di bawah? Asik di bawah. Kenapa? Karena di bawah kita bisa merasakan penderitaan yang di bawah. Oh, gitu. Ini lebih ke sosial ya. Gitu, lebih bisa merata lah gitu Iya. sama bawah gitu. Kalau kita di bawah kita bisa melihat yang di atas. Kalau kita di atas, Lupa. kita kadang lupa dengan Lupa yang di dengan bawah. Betul. Ada teknik Betul. Nah, nomor 7. Mutusin atau diputusin? Diputusin. Kenapa? Karena pada saat diputusin, yang diputusin ngerasa nggak ada penyesalan. Ah. Biasanya yang mutusin itu bakal nyesel akhirnya. Oh, jadi mending diputusin aja Iya. ya gitu. Biar sakit di awal ya. Iya, nanti dia nyesel. gitu Nyesel kan. ya, benar kita balikan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nomor 8. Delapan. Kaya tapi jadi yang kedua, Mhm. miskin tapi cuma satu-satunya. Miskin satu-satunya. Alasannya? Bisa berjuang bareng. Oh, tapi lu masih berpikiran seperti itu ya? Iyalah. Iya. Terus lo jarang loh yang apa? Yang masih berpikiran kayak gitu. Kadang yang memiliki harta punya dan merasa kalau segala sesuatu itu mudah. Bisa nangkep lah. Bisa. Ketangkap sama gua. Oke, selanjutnya nomor 9. 9. Manis atau ganteng? Manis. Kenapa? Manis enak dilihat, nyaman, gak bosan. Ganteng pada saat gantengnya hilang bosan. Ganteng hilang tuh kayak gimana ya? Maksudnya kayak manis dasarnya manis. Karena emang udah dari lahir manis. Iyalah. Gua banget. Iya betul. Oke, ini yang terakhir nih. Oke, suka yang polos Mhm. atau yang pengalaman? Suka yang pengalaman. Kenapa? Karena perempuan dia kan dibimbing. Ya, Jadi kalau misalkan pembimbingnya sudah berpengalaman, pasti akan baik ke depannya. walaupun pengalaman dia jelek. Setiap pengalaman jelek, kalau misalkan dia punya apa ya kayak gini buat berubah gitu, ya nggak apa-apa. Why not? Why not? Kenapa kacang? Iya. Oh iya benar. Why not? Oke. Kenapa kacang? Oke. Thanks nih, Ful. Kita Oke. udah main games jawab cepat. Jadi apa namanya? Mungkin dari lu nih ada saran nggak nih buat teman-teman yang nonton ya supaya bisa lebih sabar lah gitu merasakan keinsecurean pada dirinya masing-masing gitu loh. Iya. Kan karena kan beda-beda masalah nih kan, bukan hanya karena body shaming doang atau bukan karena dilabrak karena senior dan segala macam gitu ya. Tapi mungkin ada permasalahan lain nih, keinsecurean dia gitu. Mungkin lo ada saran nggak buat teman-teman yang nonton nih? Pertama, buat teman-teman semua yang nonton dan merasa insecure, kita harus tahu dulu insecure itu dari dalam diri kita atau dari luar. Kalau misalkan memang itu dari dalam, itu kan biasanya dari diri sendiri dan kita yang terlalu perfeksionis gitu kan.
kita harus bisa menurunkan standar perfeksionis kita. Terus kalau misalkan dari luar itu biasanya dari perkataan orang, dari dipandang sebelah mata segala macam gitu. Untuk tipsnya adalah pertama berdamai dulu sama diri sendiri. Pertama kita harus berpikir positif. Kedua jangan pernah membandingkan kita dengan yang lain, diri kita dengan diri yang lain gitu. Karena memiliki spesialnya masing-masing, keunikannya masing-masing. Dan jangan pernah dekat atau masuk ke lingkungan yang membuat kamu insecure. Jauhi itu. Terus keempat adalah melakukan hal-hal positif biar diri kita bahagia. Oke. Tuh intinya kalau yang gue tangkap sih ya, lu jangan peduli deh sama omongan-omongan orang yang jelek buat diri lu gitu, karena nanti dampaknya kan ke diri sendiri kan. Entah itu dia jadi awalnya dia insecure terus jadi depresi kan, jadi nggak enak sendiri kan. Kalau misalnya ada omongan-omongan yang nggak enak ke diri lu, lakuin hal-hal yang lu suka aja supaya lu menghilangkan rasa-rasa nggak enak itu di diri lu. Oke gengs, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis ya. Buat Aul, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Semoga kedepannya kita masih berhubungan baik lah ya. Semoga kegiatan-kegiatan lo ke depan bisa memberikan motivasi yang positif lah buat lo gitu. Oke, gue Maurice Arab. Jangan lupa follow IG gue di @mauricearab ya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya Ginak Ginuk Channel di Ginak Ginuk Channel. Untuk Aul? Dan untuk Instagram Aulia Aurora. Nanti ada di bawah sini. Di bawah sini ya, kayak PO Box. Oke, thank you dan salam cihuy. Dah.